Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayanti Andrizon. Saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota saya. Yang pertama ada Nagita Putri, yang kedua ada Wisnu Aji Prasutyo, yang ketiga ada Anissa Puspitasari, dan yang terakhir ada Tiara Roza. Terima kasih. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis buku siswa kelas 2 tema 2 yang berjudul Bermain di Lingkunganku, dan kami akan menerangkan tentang buku siswa pembelajaran tematik terpadu 2, peran dan fungsi buku siswa, struktur buku siswa, dan yang terakhir hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2 yang berjudul Bermain di Lingkunganku. Baik, peran dan fungsi buku siswa. Yang pertama ada pandangan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga ada lembar kerja siswa. Yang keempat ada media komunikasi antar guru dan siswa. Yang kelima ada sebagai kenang-kenangan rekam jejak siswa. Yang ketujuh ada sebagai alat pembantu bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan refleksi. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2 Bermain di Lingkunganku, subtema 1 Bermain di Lingkungan Rumah. Materi ini berisikan tentang hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama mereka bermain perahu kertas. Di subtema 1 ini berisikan ayo mengamati. Jadi si siswa atau peserta didik ini dituntut untuk mengamati gambar yang ada di buku ini, yaitu gambar tentang apa yang dilakukan Benny dan kakak Tiur. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Di dalam subtema 1 ini terdapat aspek yaitu yang pertama aspek kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Yang kelima, kecukupan materi ditinjau dari poin A, cakupan konsep materi esensial. Poin B, alokasi waktu. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari poin A, pola pikir, keilmuan, dan poin B, karakteristik siswa. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi aspek. Yang kedelapan, penerapan pendekatan. Baik, selanjutnya materi tentang ketersediaan soal dan latihan. Di dalam materi ini ada beberapa poin. Yang pertama, kesesuaian materi dengan kurikulum. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Yang keenam, tahap pembelajaran. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Yang kedelapan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kesembilan, relevansi materi dengan ilustrasi. Yang kesepuluh, kegiatan siswa bersama orang tua. Yang kesebelas, ketersediaan soal dan latihan. Baik, cukup sekian. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku siswa kelas 2 tema 2 yang berjudul Bermain di Lingkunganku
subtema 2, bermain di rumah teman. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan sudah sesuai. Kesesuaian dengan kompetensi inti sudah sesuai. Kesesuaian dengan kompetensi dasar sudah sesuai. Kesesuaian materi dengan tema sudah sesuai. Kecukupan materi ditinjau dari kecakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu sudah sesuai. Kedalaman materi penggayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa sudah sesuai. Keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek sudah sesuai. Penerapan pendekatan sudah sesuai. Penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa sudah sesuai. Kolom interaksi antara guru dengan orang tua sudah sesuai. Kesesuaian materi dengan kurikulum dalam buku siswa tema 2 subtema 2 sudah disusun dengan acuan standar kompetensi lulusan atau SKL. Terlihat dari buku siswa di tema 2 subtema 2 dalam pembelajaran 1 telah mampu membuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai gambar yang menunjukkan anak-anak sedang memetik buah jambu di rumah Udin, dan setelah memetik buah mereka mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik, dan setelah itu mereka membersihkan halaman yang di dekat pohon tersebut untuk menjaga kebersihan rumah Udin. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 2 dengan pembelajaran 1, siswa dapat menirukan gerakan bermain yang bisa dilakukan individu atau bersama-sama. Di sini menunjukkan bahwa materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk siswa tetap kompak dengan teman bermain melalui pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 2 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret terdapat ditandai dengan adanya sistem operasi berdasarkan amal-amal yang berhasil nyata atau konkret. Anak masih menerapkan sistem berpikir pada barang-barang yang konkret bersifat aturan apalagi dilihat dari Kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 2 subtema 2 terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Dalam kegiatan pembelajaran 3 terdapat nilai sosial, yaitu adanya interaksi satu sama lain. Udin mengajak teman-temannya untuk bermain di rumahnya dan membuat jus jambu. Yang keenam, tahap pembelajaran. Di dalam tahap pembelajaran dalam buku siswa dapat dibagi 3, yaitu pengenalan materi dan sebagai persepsi, inti sebagai isi kegiatan pembelajaran, serta kesimpulan sebagai penutup. Dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam 1 hari di dalam buku siswa pada tema 2 subtema 2
pada pembelajaran 4, seluruh tahapan pembelajaran tersebut dilakukan dengan runtut dan sesuai. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada pengenalan materi, di gambar tersebut menunjukkan sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau materi selanjutnya. Kegiatan inti. Kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses pembentukan pembelajaran siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan inti pembelajaran ini juga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa jika pembelajaran kontekstual. Selain itu, kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam rangka pengembangan sikap, maka seluruh siswa aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas melalui afeksi yang dimulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Untuk kompetensi pengetahuan dilakukan melalui aktivitas, melalui memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Untuk kompetensi keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyanyi, dan mencipta. Kesimpulannya yaitu materi dalam buku siswa tema 1, subtema 2 dengan pembelajaran 4, yaitu siswa harus menganalisis, memahami, dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik, dan lebih menarik juga jika mereka mendengar informasi baru yang dapat menambah wawasan. Namun di dalam penyajian materi tersebut tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 2 SD. Dapat dilihat pada buku siswa kelas 2 tema 2 subtema 2. Materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan yang menarik serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang ke-8, ketersediaan soal dan latihan. Latihan-latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa. Pada setiap pembelajaran subtema 2, latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat berlatih untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Adalah berikut ini. Di dalam buku siswa terdapat materi mengenai pembelajaran olahraga. Yang ke-11, kegiatan siswa bersama orang tua. Di dalam buku siswa kelas 2 tema 2 subtema 2, di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tema 2 subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Di dalam tabel buku siswa sudah memiliki kesesuaian yang cukup dengan didukung dengan beberapa aspek yang terdapat di dalamnya. Hasil analisis buku siswa yaitu 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum. Terlihat dari buku siswa di tema 2 subtema 3 dalam pembelajaran 1 dalam mampu membuat standar yang ditetapkan SKL seperti memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai gambar yang menunjukkan siswa sedang bermain di halaman sekolah pada waktu istirahat tiba. Yang kedua, relevansi materi dengan tujuan pembelajaran.
materi yang terdapat di dalam buku siswa sudah selaras dengan tujuan pembelajaran. Misalnya dilihat dari tujuan pembelajaran dalam subtema 3 pembelajaran 2, siswa dapat mengidentifikasi bergerak bersama teman seperti bermain estafet bola. Di sini menunjukkan bahwa materi sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk siswa melakukan permainan dengan tertib di sekolah melalui pembelajaran olahraga dalam materi tersebut. Yang ketiga, kesesuaian materi dengan perkembangan kognitif siswa. Usia siswa kelas 2 SD masih dikategorikan pada tahap operasional konkret. Tahap ini dicirikan dengan perkembangan siswa, sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Dilihat dari buku siswa tema 2 subtema 3, pada pembelajaran 3 terdapat materi yang kesesuaian materi dengan pembelajaran perkembangan kognitif pada siswa di materi tersebut. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi pengalaman belajar seperti menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengelola data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan menciptakan. Pada buku siswa kurikulum 2013, pendekatan saintifik dilaksanakan menggunakan kata-kata ajakan untuk membantu pemahaman siswa, seperti ayo mengamati, ayo membaca, ayo menulis, ayo bermain peran, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Pada tema 2 subtema 3 terdapat materi yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, yaitu di mana siswa bisa melakukan musyawarah untuk menjadi seorang pemimpin dalam melaksanakan pembelajaran olahraga. Yang keenam, tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu pengenalan materi, inti, dan kesimpulan. Yang pertama, pengenalan materi. Pengenalan materi di dalam ini digambarkan untuk menunjukkan sebagai pengantar pembelajaran kepada siswa untuk mengerjakan atau materi selanjutnya. Kegiatan inti, kegiatan belajar yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan pembelajaran tematik bersifat situasional, yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Selain itu, kegiatan inti difokuskan pada kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yaitu materi dalam buku siswa tema 2 subtema 3 dengan pembelajaran 2, yaitu siswa harus menganalisis, memahami, dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Bagi anak usia SD, tentu topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka akan menarik, dan lebih menarik juga jika mereka mendengarkan informasi baru yang dapat menambah wawasan. Dengan karakteristik anak usia kelas 2 dapat dilihat pada buku siswa kelas 2 tema 2 subtema 3, materi yang disajikan dengan gambar dalam teks percakapan yang menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Yang kedelapan, ketersediaan soal dan latihan. Latihan soal sudah banyak diberikan kepada siswa pada setiap pembelajaran subtema 3. Latihan-latihan tersebut selain untuk mengukur kemampuan siswa juga sebagai bahan untuk mengukur sikap serta penanaman nilai sosial. Misalnya, saat siswa berdiskusi, siswa juga dapat diajarkan untuk bersikap kritis saat dilatih untuk memecahkan masalah, teliti dalam mengamati, dan sebagainya. Yang kesembilan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat dilihat dari tema 2 subtema 3 dalam menggunakan struktur kalimat pada setiap materi dengan cukup baik, sehingga kata maupun kalimat dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Yang ke-10, relevansi materi dengan ilustrasi. Ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan materi yang akan disampaikan sudah relevansi, dan beberapa ilustrasi sudah diberikan berupa gambar nyata. Dengan demikian, melihat gambar yang nyata, siswa juga akan dapat belajar secara kontekstual.
Misalnya berikut ini, di dalam buku siswa terdapat materi mengenai pembelajaran olahraga. Yang terakhir, kegiatan siswa bersama orang tua. Di dalam buku siswa kelas 2 tema 1, tema 2, subtema 3, di setiap akhir pembelajaran terdapat kegiatan siswa bersama orang tua. Di sini untuk melatih di mana kekompakan atau peran orang tua di rumahnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang hasil analisis buku siswa kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, yaitu bermain di tempat wisata. Untuk hasil analisis buku siswa kelas 2, tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata, berikut yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum, 2. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kesesuaian materi perkembangan kognitif. Yang keempat, kesesuaian materi dengan pendekatan saintifik. Yang kelima, kesesuaian materi dengan nilai-nilai sosial. Yang keenam, tahap pembelajaran. Yang ketujuh, kemenarikan materi untuk peserta didik. Yang kedelapan, ketersediaan soal dan latihan. Yang kesembilan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ke-10, relevansi materi dan ilustrasi. Yang 11, yaitu kegiatan siswa bersama orang tua.